Pada 4 September 1985 ada satu rumah di South Yorkshire, Inggris itu habis dilahap oleh api. Gak ada yang tersisa selain arang dan abu. Tapi di tengah puing-puing dari bangunan tersebut, petugas pemadam kebakaran menemukan sesuatu yang benar-benar gak masuk akal. Ada sebuah lukisan dari anak laki-laki yang sedang menangis itu tergantung di tembok yang udah hangus terbakar tanpa ada satupun bekas terbakar, bahkan si bingkainya itu masih bagus. Dan ini bukanlah kejadian yang terjadi sekali aja. Ini adalah awal dari fenomena yang udah meneror Inggris selama dekade 80-an. So welcome to Spooky Tale, dan malam ini kita bakal membahas salah satu lukisan paling mengerikan yang pernah ada di dunia ini, yaitu The Crying Boy. Setelah berita pertama muncul, akhirnya laporan yang sama itu meledak ke seluruh dunia. Petugas pemadam kebakaran senior bernama Alan Wilkinson mencatat setidaknya ada 50 kejadian serupa di mana terjadi kebakaran di dalam suatu rumah, dan waktu rumah itu memiliki lukisan si Crying Boy ini, lukisan ini tuh tetap aman, nggak tersentuh bahkan terbakar sedikit pun. Dan akhirnya orang-orang nih mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa kalau rumah itu menyimpan si lukisan Crying Boy ini, artinya mereka sedang mengundang api ke dalam rumahnya mereka. Dan akhirnya ribuan orang itu mengirimkan lukisan mereka ke kantor berita untuk dimusnahkan secara massal. Karena mereka itu terlalu takut untuk menyimpannya, tapi mereka juga terlalu takut untuk membuangnya secara sembarangan. Oke, sebenarnya siapa sosok di balik lukisan anak laki-laki yang menangis ini? Ternyata lukisan ini dibuat oleh seorang seniman Italia yang bernama Bruno Amadio atau dikenal sebagai Giovanni Bragolin. Legenda urban mengatakan bahwa si Amadio ini menemukan satu sosok anak yatim piatu di jalanan Venesia bernama Don Bonillo. Konon anak ini memiliki trauma di mana ia melihat kedua orang tuanya itu tewas di dalam sebuah kebakaran. Bahkan seorang pendeta memperingatkan Amadio untuk menjauh dari anak ini, karena kemanapun anak ini pergi itu akan membawa api yang dekat bareng sama dia. Amadio mengabaikannya dan akhirnya menjadikan anak ini model untuk lukisannya. Dan setelah si lukisan itu jadi, gak lama setelahnya studio dari Amadio ini malah terjadi kebakaran. Anak itu menghilang dan meninggalkan sebuah kutukan yang menempel pada setiap kreasi yang memiliki wajahnya. Dan apakah ini sebuah murni supranatural? Para peneliti mencoba mencari jawaban yang logis. Salah satu teori menyebutkan bahwa si lukisan-lukisan ini itu dicetak di atas papan yang keras dan padat, sehingga membuat lukisan ini sulit terbakar. Selain itu, pernis yang digunakan itu mengandung bahan untuk penghambat api. Secara teknis, ketika tali dari lukisan tersebut terbakar dan putus, lukisan itu akan jatuh ke bawah dengan posisi wajahnya itu menghadap ke bawah. Dan hal ini melindungi lapisan gambar dari panas api yang merambat ke atas. Tetapi tetap aja penjelasan ini nggak bisa dijawab dengan satu hal doang. Pertanyaan mengapa rumah-rumah yang pasti memiliki lukisan ini itu akan terjadi kebakaran. Dan kabarnya para pemilik lukisan ini kerap kali mendengar suara tangisan pada malam hari yang berasal dari lukisan tersebut. Ada juga yang merasa bahwa mata dari lukisan anak tersebut itu terus bergerak mengikuti mereka. Kutukan ini menjadi legenda urban yang paling bertahan lama di Eropa. Dan hingga hari ini banyak banget kolektor barang antik yang nolak kalau sampai dia nemuin lukisan ini. Meskipun lukisan ini memiliki harga yang tinggi banget di black market. So menurut lo, apakah itu hanya sebuah kebetulan statistik, sebuah material kimia yang unik, atau emang ada sebuah jiwa yang terperangkap dalam lukisan tersebut? Tapi satu hal yang pasti, apakah kalau lo sampai nemuin lukisan ini entah di toko atau mungkin di barang rongsok bekas gitu, lu berani untuk bawa pulang? So, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gua Dennis and this is the Spooky Tale. Sleep well if you can.